Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan Hendra Kudus dengan NIM 12201037 dari program studi Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal analisis penyebab banjir pada Jalan Pangeran Senapati Raya, Kecamatan Sukarame di sekitar kawasan Itera. Ya, terbelakang. Jalan Pangeran Senapati Raya di kawasan Itera merupakan jalan yang kerap kali dilanda banjir, terlebih pada musim hujan tiba. Banjir yang terjadi tidak memiliki volume yang tinggi, namun memakan waktu yang lama untuk kembali surut, dan hal tersebut merupakan kendala yang sangat mengganggu pada sebuah jalan, yang dapat menyebabkan kemacetan yang parah, yang berdampak pada berbagai macam masalah-masalah baru seperti meningkatkan risiko kecelakaan, merusak infrastruktur jalan. Selain itu, genangan air yang tidak segera surut dapat memicu kerusakan jalan lebih cepat, memperburuk kondisi lingkungan, dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Rumusan masalah yang kita bahas yang pertama adalah bagaimana kondisi sistem drainase pada Jalan Pangeran Senapati Raya, kawasan Itera. Yang kedua, bagaimana lahan terserap pada Jalan Pangeran Senapati Raya, kawasan Itera. Yang ketiga, bagaimana kapasitas tampungan saluran pada Jalan Pangeran Senapati Raya, kawasan Itera. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja sistem drainase dalam pengendalian limpasan air hujan. Ruang lingkup penelitian. Nah, ruang lingkup penelitian di sini dibagi jadi 4. Yang pertama, penelitiannya hanya dilakukan di sekitar area Jalan Senapati Raya, kawasan Itera. Nah, pemilihan lokasi didasarkan pada data sejarah banjir, kepadatan bangunan, dan kondisi sistem drainase jalanan yang dipilih merupakan representasi dari daerah yang menghadapi tantangan drainase akibat peningkatan curah hujan dan perubahan tata guna lahan. Nah, dalam hal ini ada Jalan Pangeran Senapati Raya, kawasan wilayah Itera. Yang kedua, penelitian ini akan mengidentifikasi kondisi fisik dan kapasitas sistem drainase yang ada, termasuk dimensi saluran, material konstruksi, kondisi pemeliharaan, dan keberadaan hambatan seperti sedimentasi atau sampah di dalam drainase tersebut. Yang ketiga, analisis yang akan menggunakan data curah hujan historis wilayah dalam 5 tahun terakhir untuk mengetahui intensitas hujan yang menjadi faktor penyebab genangan air di lokasi penelitian. Yang keempat, berdasarkan hasil analisis, penelitian ini akan merumuskan rekomendasi teknis dan non-teknis untuk meningkatkan efektivitas sistem drainase. Rekomendasi dapat mencakup perbaikan infrastruktur, penerapan teknologi hijau, atau pengaturan tata ruang hijau yang lebih adaptif. Tujuan penelitian sendiri. Tujuan penelitian yang saya lakukan adalah mengidentifikasi kondisi dari drainase dan lahan serapan air. Yang kedua, memberikan rekomendasi dan solusi terhadap banjir yang terjadi pada Jalan Senapati Raya, kawasan Itera. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan literatur mengenai penanganan banjir pada jalan. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan tentang penanganan banjir pada jalan, terutama Jalan Pangeran Senapati Raya, kawasan Itera. Tujuan pustaka. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus mengetahui penyebab faktor utama dari banjir yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu hipotesis saya. Penyebab banjir di Jalan Pangeran Senapati Raya, kawasan Itera ini yang pertama adalah karena drainase tersumbat atau drainase tidak memenuhi syarat. Nah, selain itu, ada juga sedimentasi atau hambatan dalam drainase tersebut yang membuat genangan air tidak lancar. Nah, drainase berasal dari kata drainage yang berarti kegiatan mengalirkan kelebihan air, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah, melalui satu sistem drainase. Kelebihan air ini dapat bersumber dari limpasan akibat hujan, excess rainfall, ataupun berasal dari buangan limbah dari pemukiman. Di lingkungan pemukiman, drainase berfungsi sebagai sarana sanitasi untuk mencegah menggenangnya air yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan lingkungan, sekaligus sebagai sarana untuk mencegah banjir. Nah, strategi pengelolaan drainase yang pertama ada perencanaan drainase yang bagus, yang kedua perawatan drainase yang layak, dan ketiga pengawasan drainase yang berkala. Faktor-faktor penentu efektivitas sistem drainase. Yang pertama, kapasitas saluran, kondisi saluran. Kondisi saluran dan kapasitas saluran merupakan hal yang penting untuk menjaga dari drainase tersebut daripada genangannya, terutama kapasitas dari saluran tersebut. Nah, drainase ini memiliki kapasitas maksimum dan minimum untuk kapasitas drainase ini memiliki kapasitas maksimum, yang mana jika kapasitas maksimum itu terlampaui, maka terjadi genangan air yang menuju ke jalan. Nah, kondisi saluran tersebut. Nah, maka dari itu, kondisi saluran ini penting untuk diawasi, karena kondisi saluran ini akan menyebabkan, jika kondisi saluran ini rusak, misalnya bolong gitu, maka air akan merembes dalam bawah jalan, maka dari itu akan mempercepat kerusakan jalan. Nah,
Kondisi yang lainnya saya sebutkan adalah jika ada sampah menggumpal atau sedimen menggumpal di dalam drainase tersebut akan menyebabkan endapan air yang mana jika endapan air terakumulasi maka akan menyebabkan tumpah atau leakage ke air, ke jalan. Nah, yang kedua curah hujan ekstrem. Faktor-faktor curah hujan ekstrem ini terjadi karena di saat hujan turun terus-menerus sebelum saluran tersebut mampu membuang air yang ada di dalamnya, maka hal ini akan terjadi endapan terus-menerus. Nah, suatu endapan air tersebut lama-kelamaan akan meluap dan tumpah ke jalan, akan mengakibatkan banjir. Yang kedua, tata guna lahan hijau. Tata guna lahan hijau di sekitar jalan itu sangat hal yang penting. Kenapa? Karena tata guna lahan hijau di sekitar lahan atau sekitar jalan akan mempengaruhi dari kondisi jalan tersebut. Misalnya, jika tata guna lahan di pinggirnya hanya terdapat ruko dan tak ada lahan hijau, ini mengakibatkan tanah tidak dapat menyerap air yang harusnya disalurkan ke dalam pinggir jalan. Maka dari itu, tata guna lahan ini hal yang penting dalam menyebabkan faktor-faktor resiko banjir. Jenis drainase. Yang pertama sejarah dibagi menjadi dua. Sejarah yang pertama adalah alami dan buatan. Nah, jenis drainase kedua yang pertama adalah drainase di atas atau di muka jalan atau di muka tanah. Yang kedua adalah subsurface atau di bawah tanah. Nah, jenis drainase yang ketiga itu fungsi yang dibagi menjadi dua, itu satu fungsi dan berbagai macam fungsi. Nah, yang keempat adalah konstruksi. Drainase berdasarkan konstruksi dibagi menjadi dua, itu terbuka dan tertutup. Nah, yang kelima adalah sistem buangannya, dibagi menjadi tiga, yaitu terpisah, tercampur, dan terkombinasi. Nah, pada Jalan Pangeran Senopati Raya yang telah saya lihat dan telah saya survei, hipotesa saya adalah jenis drainase jalan ini merupakan buatan dan juga di muka lahan atau di atas tanah. Terus fungsinya single purpose, yaitu untuk mengalirkan satu jenis air buangan, yaitu air hujan. Lalu konstruksi, berdasarkan konstruksinya dia merupakan saluran terbuka dan buangannya itulah seharusnya itu hanya buangan satu atau buangan kombinasi, yaitu saat air masuk dari hujan akan segera disalurkan keluar. Namun karena masyarakat sekitar kurang pemahaman, makanya mereka membuat buangannya ke dalam jalan tersebut, mengakibatkan sedimentasi terlalu banyak. Metodologi penelitian. Nah, datanya ini dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Data primer sendiri merupakan data observasi lapangan, yaitu melakukan pengawalan langsung terhadap kondisi sistem drainase seperti saluran pompa, kolam retensi, dan area genangan. Observasi ini juga akan mencakup pemeliharaan dan keberadaan sampah dalam saluran. Wawancara. Melakukan wawancara dengan pihak terkait, yaitu warga sekitar, seperti petugas pengelola drainase dan ahli teknik sipil untuk mendapatkan perspektif tentang efektivitas sistem drainase dan masalah yang dihadapi. Ukuran fisik. Mengukur dimensi saluran drainase secara langsung, kapasitas aliran, dan tingkat genangan dari lokasi-lokasi tertentu. Yang ditargetkan adalah lokasi-lokasi tergenangnya atau sekitar lokasi tergenang. Data sekunder. Data sekunder adalah data curah hujan, yaitu mengumpulkan data curah hujan dari stasiun meteorologi terdekat selama periode 5 tahun terakhir, termasuk data historis untuk analisis tren. Yang kedua adalah data geospasial. Menggunakan peta dan data geospasial untuk menganalisis tata guna lahan, topografi, dan sistem drainase yang ada. Data ini dapat diperoleh dari dinas terkait atau melalui software GIS. Data hidrolika, yaitu pertama bentuk saluran, panjang saluran, dan kondisi saluran. Data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif tersendiri merupakan data wawancara dengan pendekatan tematik yang untuk mengidentifikasi pola dan isu-isu yang sering muncul terkait efektivitas sistem drainase. Yang kedua, melakukan triangulasi data untuk meningkatkan validitas temuan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan data kuantitatif. Data kuantitatif itu menghitung data curah hujan, kecocokan distribusi, dan analisis frekuensi. Nah, data kuantitatif sendiri dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah menghitung intensitas hujan menggunakan metode mononobe karena menggunakan kurun waktu tertentu.
Lalu debit rencana. Debit rencana ini digunakan untuk menghitung maksimum saluran yang dapat menghitung maksimum debit yang dapat ditampung oleh saluran. Kecepatan aliran. Nah, kecepatan aliran itu sendiri merupakan kecepatan aliran dari aliran di dalam drainase untuk mengalirkan ke dalam pembuangannya. Yang keempat adalah kapasitas saluran. Nah, ini kapasitas saluran ini kapasitas tampungan dari debit yang dapat ditampung. Kapasitas tersebut berdasarkan dimensi daripada aliran saluran drainase tersebut. Ini diagram air yang pertama akan dimulai, yaitu persiapan studi literatur dan pustaka yang terkait. Lalu pengumpulan data-data yang sudah disebutkan, seperti data primer dan data sekunder. Kemudian dilakukan analisis hidrolika dan hidrolika, lalu pembahasan, kesimpulan, dan saran. Kemudian selesai. Sekian presentasi dari saya, Nathan Hendra Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.